Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai rasio. Nah, rasio ini adalah perbandingan misalnya antara laki-laki perempuan misalnya 1:4, 1:3, 3:5, dan seterusnya. Artinya dia perbandingan. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa nanti perhatikan aktivitas saya di keyboard ataupun di mouse akan muncul di kiri bawah ini, ada left click ini ya. Oke, jadi yang pertama saya jelaskan seperti berikut. Kita akan buat tabelnya. Jenis kelamin. Kemudian ada laki-laki. Kemudian perempuan. Nah, misalnya laki-laki ini ada 3, perempuan ada 12. Nah, ini rasionya harusnya berapa? Misalnya kalau secara kasar kan 3:12. Tetapi kalau kita sederhanakan harusnya dia 1:4. Nah, seperti ini. 1:4 ya. Nah, karena si 3 dan 12 ini pembagi terbesarnya adalah 3. Jadi ini bisa dibagi 3, ini bisa dibagi 3. Jadi kalau kita bagi 3/3 ya. Nah, 1, kemudian kita tarik ke bawah. 1:4. Tapi kalau misalnya 4:12, faktor pembaginya terbesar adalah 4. Nah, jadi dia hasilnya 1:3. Nah, ini jadi 4:12 ya. 4:12. Di sini berarti 1:3. Nah, kalau kayak gini kan kita repot nih untuk membagi-baginya, apalagi kalau jumlahnya besar. Jadi kita harus mencari faktor kelipatannya. Nah, agar cepat, akan saya jelaskan seperti berikut ya. Rasio ya, kita tulis rasio ya. Di sini. Nah, rasio. Berarti yang kita akan lakukan yaitu kita akan mencari penyederhanaan dari 4:12. Kita akan cari rasio laki-laki dulu ya. Oke. Nah, rasio laki-laki ya. Kita akan menggunakan rumus namanya GCD. Nah, ini adalah rumus untuk mencari pembagi terbesar di antara dua ini, 4 dan 12 ya. Jadi caranya GCD maksudnya rasio laki-laki adalah 4 ini dibagi dengan GCD. Nah, ini ya, return the greatest common divisor. Nah, kemudian numbernya adalah 4 dan 12. Kemudian tutup kurung. Maka hasilnya kita cek number. Nah, dia akan berubah jadi 1. Kemudian rasio perempuan adalah sama rumusnya sama dengan ini perempuan dibagi GCD dan di blok 4:12 ini. Nah, 1:3. Coba kalau kita ganti 6 ya. Harusnya dia 1:2. Kemudian kalau misalnya 5:12, nah dia kan 5:12. Oke. Gimana cara menggabungkannya? Menggabungkan biar jadi perbandingan. Nah, rasionya jadinya seperti ini. Rasio ya, cara satu ya. Cara 1. Oke ya. Kalau kita sudah isi rumusnya tinggal sama dengan 5 dan kita gabungkan petik 2 ini, kemudian petik lagi dan ini 12. Nah, sudah jadi perbandingan 5:12. Ini adalah cara yang pertama. Kita pisahkan menghitung satu-satu rumusnya, kemudian kita gabungkan ya, yang di sini ya. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita akan langsung gabungkan rumusnya tanpa membuat yang ini, 5 dan 12 ini. Kita nggak perlu nih.
Jadi caranya sama dengan ini, laki-laki dibagi dengan GCD, kemudian 5 banding dan 12 kita blok, tutup kurung, dan petik 2, terus titik 2, petik 2, dan laki perempuan ini dibagi dengan GCD, kemudian ini, laki-laki perempuan kita blok lagi, tutup kurung, enter. Nah, jadi kita kalau yang ini bedanya kita pisahkan rumusnya baru kita gabungkan, tapi yang rasio cara 2 ini langsung kita gabungkan rumusnya ya. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jadi kalau kita ganti ke 6, dia akan 1:2. Tapi kalau banding 3, dia akan 1:4. Kalau 2, 1:6. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi akan memudahkan teman-teman apabila datanya banyak. Oke, sekarang gimana caranya kalau ada data aslinya? Oke, saya contohkan seperti ini. Saya sudah bikin contohnya. Saya taruh di sini. Oke ya. Nah, sekarang biasanya kalau kita menggunakan data asli kan datanya acak seperti ini. Gimana cara cari rasionya kan gitu. Kalau kita hitung satu-satu kan bisa juga, tapi kan lama. Nah, cara cepatnya kita akan mengubah rumus di sini. Nah, laki-laki ini menggunakan rumus conif. Range-nya ini. Kemudian bisa kita kunci F4. Kemudian titik koma. Kriterianya adalah ini. Laki-laki. Ya, di sini ada laki-laki tadi. Kemudian enter. Kemudian untuk perempuan sama caranya. Tinggal sebenarnya kalau tinggal di ini sudah bisa. Nah, 7:4. Tapi akan kita kasih rumus juga biar teman-teman tahu. Jadi conif lagi di sini. Range-nya ini. Kemudian dikunci. Kemudian titik koma. Kriterianya adalah perempuan. Nah, rasionya 7:4 ya. Laki-laki 7, perempuan 4. Ini karena datanya ganjil 11. Coba kita tambah satu lagi, misalnya Reza. Laki-laki. Kita tambah rumusnya. Perbarui. Drag ke bawah. Enter. Kemudian ini juga diperbarui. Nah, perbandingannya adalah 8:4. Kita cek satu-satu. Laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perempuan adalah 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 8:4 ya, atau sederhanakan 2:1. Oke, kalau kita rubah misalnya si ini menjadi apa? Laki-laki ya. Hanif misalnya. Dia akan otomatis update. Nah, 9:3, 3:1. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi membuat rasio itu menggunakan rumus GCD sangat membantu kita, dan tambahan conif ini yang di sini sehingga kita cukup mengambil data menghitung jumlah berapa sih datanya yang harus kita hitung menggunakan conif. Kemudian misalnya di sini adalah perbandingan adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sini contohnya adalah laki-laki 9, perempuannya ada 3. Jadi kalau rasionya kan 9:3 nih. Nah, dia akan sederhanakan menjadi 3:1 karena kita sudah membuat pembagi faktor terbesarnya yaitu 3. Jadi 9/3 3, kemudian 3/3 hasilnya 1. Oke, teman-teman, seperti itu caranya membuat rasio. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.